Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya hari ini kita semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Mari kita akan menyerukan salam kita, salam revival. Salam revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Hari ini kita memiliki iman, doa, kita berubah, kita berkarya, dan hidup kita menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, senang sekali hari ini kita bertemu kembali dalam Renungan 79. Saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengar hari ini, itu boleh menjadi berkat bagi setiap kehidupan kita. Sama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam Kitab Amsal pasal yang ke-28 ayat yang ke-8. Amsal 28 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan, orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan bunga uang, mengumpulkan itu untuk orang-orang yang mempunyai belas kasihan kepada orang-orang lemah. Saya memberikan tema renungan hari ini yaitu lintah darat. Bapak Ibu Saudara, tahu istilah ini atau pernah mendengarnya? Ya, lintah darat. Lintah darat ini adalah sebutan untuk orang yang meminjamkan uang dengan bunga yang sangat tinggi. Jadi mereka yang meminjamkan uang mereka kepada orang lain, kemudian mereka menaruh bunga atas pinjaman mereka, dan bunga yang mereka taruh itu adalah bunga yang sangat tinggi. Mereka disebut sebagai lintah darat, orang-orang yang meminjamkan uang mereka kepada orang lain, kemudian menaruh bunga yang sangat tinggi. Mengapa mereka disebut sebagai lintah darat? Karena mereka melakukan seperti hewan lintah. Bapak Ibu Saudara tahu hewan lintah, hewan yang berukuran sebesar ibu jari orang dewasa ya. Mereka itu memakan makanan dengan cara menghisap darah dari mangsanya. Jadi lintah ini memperoleh makanan dari darah. Ketika lintah ini menempel pada mangsanya, maka dia akan menghisap sebanyak-banyaknya darah dari mangsa yang dia tempelkan itu. Ketika lintah itu menempel pada mangsanya, dia akan menghisap sebanyak-banyaknya. Sama halnya dengan mereka yang disebut lintah darat. Mereka yang meminjamkan uang mereka kepada orang lain, mereka juga menghisap sebanyak-banyaknya bunga dari setiap uang yang mereka pinjamkan. Mereka berusaha untuk menghisap sebanyak-banyaknya keuntungan bunga dari setiap uang yang mereka pinjamkan kepada orang lain. Lintah darat. Bapak Ibu Saudara, tentang utang piutang, ternyata kegiatan utang piutang ini sudah ada sejak zaman bangsa Israel. Bahkan Allah melalui Musa sebagai pemimpin mereka menyampaikan suatu peraturan tentang hutang piutang. Bapak Ibu Saudara, memberikan pinjaman kepada orang lain itu diperbolehkan. Mungkin kita bertanya-tanya, apakah boleh ya meminjamkan uang kita kepada orang lain? Tentu itu adalah hal yang boleh, diperbolehkan, karena di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-42 mengatakan, berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Jadi meminjamkan sesuatu, meminjamkan uang kita kepada orang lain itu diperbolehkan. Firman Tuhan katakan jangan menolak ya ketika orang lain meminjam sesuatu daripada kita. Kalau kita mempunyai itu dan orang lain hendak meminjamnya, maka kita tidak boleh menolak. Kita boleh melakukannya. Kita boleh meminjamkan uang kita boleh meminjamkan benda kita. Dengan berkat yang kita terima, kita bisa membantu mereka yang membutuhkan. Bapak Ibu Saudara, bisa memberi semampunya kepada mereka yang membutuhkan. Tetapi kalaupun mau meminjamkannya, jangan membungakannya. Firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-42 tadi katakan, berilah kepada orang yang meminta kepadamu.
kita dapat memberi sesuai dengan kemampuan kita kepada orang yang membutuhkan. Tetapi kalaupun kita mau meminjamkannya kepada orang lain, jangan membungakannya. Di dalam Keluaran pasal yang ke-22 ayat yang ke-25, firman Tuhan mengatakan, jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia. Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Ini yang saya tadi maksudkan. Ada suatu peraturan yang Allah berikan lewat kehidupan Musa kepada bangsa Israel. Suatu peraturan untuk kehidupan mereka. Untuk mereka bersosialisasi hubungan satu dengan yang lain. Tentang utang piutang. Firman Tuhan katakan, jika engkau meminjamkan uang kepada orang lain, jangan kamu membebankan bunga uang kepadanya. Itu firman Allah sendiri yang disampaikan kepada umat-umat Tuhan. Di dalam Ulangan pasal yang ke-23 ayat yang ke-19 juga mengatakan, janganlah engkau membungakan kepada saudaramu baik uang maupun bahan makanan atau apapun yang dapat dibungakan. Lebih jelas lagi firman Tuhan katakan, janganlah engkau membungakan, entah itu uang, entah itu bahan makanan, atau apapun yang dapat dibungakan. Kalau kita mau meminjamkan sesuatu kepada orang lain, jangan membungakannya. Membungakan sesuatu, Alkitab melarang hal itu. Apalagi membungakannya dengan sangat banyak. Tadi di awal kita membahas orang yang disebut sebagai lintah darat itu adalah mereka yang membungakan uang. Membungakan apa yang mereka pinjamkan kepada orang lain. Dan yang mereka bungakan itu tidak sedikit Bapak Ibu Saudara. Mereka membungakan itu dengan sangat banyak, dengan sangat tinggi. Membungakan saja, Alkitab dengan jelas melarang akan hal itu. Apalagi ini membungakan dengan sangat banyak. Bapak Ibu Saudara, jangan jadi lintah darat. Jangan suka membungakan apa yang kita pinjamkan kepada orang lain. Uang kita mungkin, atau benda kita, segala sesuatu yang dapat dibungakan, jangan engkau bungakan. Firman Tuhan katakan kalau engkau mau meminjamkannya, jangan membungakannya. Jangan taruh beban bunga di setiap apa yang kita pinjamkan kepada orang lain. Jangan jadi lintah darat. Ketika kita tidak membungakan uang yang kita pinjamkan kepada orang lain atau segala sesuatu yang kita pinjamkan kepada orang lain, ya, berarti kita sudah melakukan hukum yang benar. Hukum yang berlaku antar manusia dan hukum yang berlaku antar manusia dengan Allah. Ketika kita melakukan hal ini, ketika kita tidak membungakan dari setiap apa yang kita pinjamkan kepada orang lain, berarti kita sudah melakukan hukum yang benar. Dalam Yeskiel pasal yang ke-18 ayat yang ke-8 dan 9, firman Tuhan katakan, tidak memungut bunga uang atau mengambil riba, menjauhkan diri dari kecurangan, melakukan hukum yang benar di antara manusia dengan manusia, hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia. Ialah orang benar dan ia pasti hidup. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ketika kita tidak membungakan apa yang kita pinjamkan kepada orang lain, firman Tuhan katakan, engkau melakukan hukum yang benar di antara manusia dengan manusia. Dan saya percaya kalau kita melakukan kebenaran firman Tuhan, kita melakukan sesuai dengan peraturan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita, kita tidak hanya melakukan apa yang benar di mata manusia, tetapi kita juga melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara, berkat yang kita terima, kalau kita mau membantu orang lain dengan cara kita meminjamkannya, entah itu uang kita atau segala sesuatu yang dapat kita pinjamkan, jangan membungakannya. Hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita diingatkan kembali bagaimana kita memperlakukan uang, memperlakukan harta kita,
memperlakukan segala sesuatu yang kita miliki, dan bagaimana sikap kita terhadap sesama. Biarlah apapun yang kita kerjakan itu dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Ketika kita meminjamkan sesuatu kepada orang lain, kita tidak membungakannya. Kiranya Tuhan, Roh Kudus yang menolong setiap kehidupan kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Memperlakukan uang kita, harta kita dengan baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya kita tetap menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita dan hidup kita tetap benar di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti Renungan 79. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar hari ini memberkati setiap kehidupan kita, mengingatkan kembali dalam setiap kehidupan kita. Bagi Bapak Ibu yang rindu didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian, dapat melalui chat WhatsApp di 0813 2742 0088. Puji nama Tuhan, sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, mengajarkan kepada kami, mengingatkan kepada kami, bagaimana kami memperlakukan harta kekayaan kami, bagaimana kami memperlakukan uang kami yang kami pinjamkan kepada orang lain. Ajari kami melakukan apa yang benar di mata Tuhan, melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya kami, keluarga besar GBD El Shaddai Magelang, tetap dalam firman-Mu dan mengetahui kebenaran. Kiranya kebenaran itu akan memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.